Udah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan membahas tentang hubungan keluarga secara internal, vertikal, dan horizontal. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin akan langsung saja pada materinya. Next. Nah, yang pertama, apa itu keluarga? Keluarga merupakan suatu kelompok atau organisasi yang di dalamnya beranggotakan ayah, ibu, dan anak. Keluarga merupakan satu kesatuan yang kuat. Apabila terjadi hubungan yang baik antara setiap anggotanya, hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik setiap anggota keluarganya. Next. Nah, lalu selanjutnya, apa yang dimaksud dengan hubungan keluarga? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hubungan diartikan sebagai suatu keadaan yang berhubungan dan adanya ikatan pertalian. Sedangkan keluarga diartikan sebagai ibu dan ayah serta anak-anaknya dan orang seisi rumah yang menjadi tanggungan sanak saudara, kaum kerabat, dan atau satuan kerabat yang sangat mendasar dalam masyarakat. Jadi, bisa diartikan hubungan keluarga adalah hubungan di antara dua individu atau lebih, karena adanya ikatan dalam suatu kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Next. Nah, menurut ahli antropologi, keluarga merupakan suatu kesatuan sosial yang terkecil yang dipunyai manusia sebagai makhluk sosial. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa keluarga merupakan satuan kekerabatan yang bertempat tinggal dan dilandasi oleh adanya kerjasama ekonomi, mempunyai fungsi untuk berkembang biak, mensosialisasikan atau mendidik anak, menolong, serta melindungi yang lemah, khususnya merawat orang tua yang sudah jompo. Next. Nah, selanjutnya, pengertian keluarga merupakan kelompok terkecil dalam tatanan kehidupan bernegara. Ia hanya dibentuk oleh dua orang atau lebih, namun pengaruhnya sangat besar di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, juga beragama. Abu Hamid mengatakan bahwa dalam hidup dan kehidupan, seorang tidak akan bisa lepas dari keluarga, karena disinilah permulaan kehidupan sosial seorang berlangsung. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Sebagai kelompok kecil dalam masyarakat, keluarga terdiri menjadi dua, yaitu satu, keluarga kecil atau nuclear family. Keluarga inti adalah unit keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak mereka, yang kadang-kadang juga disebut sebagai conjugal family. Lalu yang kedua, keluarga besar atau extended family. Keluarga besar didasarkan pada hubungan darah dari sejumlah besar orang, yang meliputi orang tua, anak, kakek, nenek, paman, bibi, kemenakan, dan seterusnya. Unit keluarga ini sering disebut sebagai consanguine family atau berdasarkan pertalian darah. Next. Nah, selanjutnya, menurut Robert R. Bell, ada 3 jenis hubungan kekeluargaan, yakni 1. Kerabat dekat, yaitu terdiri dari individu yang terkait dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi, dan atau pernikahan.
seperti suami istri, orang tua, anak, dan antar saudara. Lalu yang kedua, kerabat jauh, yaitu terdiri dari individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi, atau pernikahan. Tetapi ikatan keluarganya lebih lemah daripada kerabat dekat. Anggota kerabat jauh kadang-kadang tidak menyadari adanya hubungan keluarga tersebut. Biasanya mereka terdiri atas paman, bibi, keponakan, dan sepupu. Lalu yang ketiga, orang yang dianggap keluarga, yaitu seorang yang dianggap kerabat karena adanya hubungan yang khusus, misalnya hubungan antar teman akrab. Next. Selanjutnya, hubungan keluarga berdasarkan kedudukannya dapat menjadi 3 bagian. Yang pertama, hubungan antar suami istri. Hubungan antar suami istri lebih didasarkan atas pengertian dan kasih sayang, timbal balik serta kesepakatan mereka berdua. Lalu, yang kedua, hubungan anak dengan orang tua. Menurut Agradita, relasi-relasi orang tua anak adalah suatu hubungan timbal balik yang terjalin antara orang tua dengan anaknya, yang dapat dilihat dari beberapa aspek maupun karakteristik. Lalu yang ketiga, hubungan antar saudara. Keseluruhan interaksi total dari dua atau lebih individu yang mempunyai orang tua biologis yang sama, di mana mereka memiliki keterikatan dalam pengetahuan, persepsi, sikap, kepercayaan, dan perasaan sepanjang masa sejak seorang saudara kandung menyadari kehadiran saudaranya yang lain, di mana hubungan yang terjalin saling mempengaruhi perkembangannya. Next. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan hubungan keluarga secara internal, horizontal, dan vertikal? Nah, untuk pembahasan selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Intan Nafisa. Silahkan. Baik, selanjutnya adalah pengertian dari hubungan internal, vertikal, dan horizontal. Sebelum itu, ada beberapa pengertian dari internal, vertikal, dan horizontal tersendiri. Yang pertama, internal, yaitu bentuk hubungan di dalam sebuah kelompok atau organisasi dengan tujuan untuk membangun dan memajukan agar tercapainya suatu tujuan. Tujuan ini untuk menjaga keutuhan setiap aspek dari kelompok atau organisasi agar berjalan dengan stabil atau harmonis. Lalu kedua, vertikal. Vertikal ini adalah bentuk hubungan sosial yang didasarkan pada perbedaan kedudukan. Misalnya, antara pemimpin dengan bawahan. Seorang bawahan tidak dapat memberi perintah kepada atasannya, tetapi sebaliknya atasan yang memberi perintah pada bawahan. Lalu ada pula horizontal, yakni hubungan sosial antara individu atau kelompok yang sederajat, yang saling berkepentingan yang sama, seperti hubungan antar siswa, antar karyawan, antar mahasiswa, dan sebagainya. Lalu ada pula hubungan keluarga secara internal, yaitu merupakan hubungan setiap anggota keluarga, yakni ibu, ayah, dan anak-anak, dengan tujuan untuk membangun keluarga kepada cita-citanya dan untuk saling menjaga satu sama lain agar tercipta rasa aman dan harmonis dalam keluarga. Dalam hubungan ini, biasanya keluarga membicarakan tentang peranan setiap masing-masing anggotanya, seperti peran ayah, peran ibu, peran suami, maupun peran istri. Lalu selanjutnya ada hubungan keluarga secara vertikal. Hubungan keluarga secara vertikal yaitu bentuk hubungan di mana mengacu pada perbedaan kedudukan di dalam keluarga. Contohnya, seperti hubungan orang tua terhadap anaknya, atau hubungan anak terhadap orang tuanya. Dalam hubungan vertikal ini lebih membicarakan bagaimana sikap kita terhadap seseorang yang berbeda kedudukannya,
sikap anak kepada orang tuanya di mana harus patuh dan hormat. Sikap adik kepada kakaknya harus tidak boleh semena-mena dan sebagainya. Lalu ada pula hubungan keluarga secara horizontal, yang berarti hubungan sederajat di dalam keluarga, seperti hubungan antar saudara, hubungan antar orang tua dan orang tua. Hubungan antar saudara ini dipengaruhi oleh jenis kelamin, umur, jumlah, jarak kelahiran, rasio saudara laki-laki terhadap saudara perempuan, umur orang tua, dan umur anak-anak mereka. Berbeda dengan hubungan antara suami istri dan orang tua atau anak, hubungan antara saudara ini lebih jarang dibahas dalam literatur tentang keluarga. Hubungan secara horizontal ini memiliki ciri yang lebih mengacu pada gender dan emosi. Lalu ada pula hubungan keluarga menurut pandangan Islam. Nah, menurut konsep Islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut, dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama. Berkenaan dengan hubungan dalam keluarga, menurut konsep Al-Quran, kata keluarga ini disebutkan dalam beberapa lafaz dalam Al-Quran. Antara lain ada al-dzurriyah, ahlu, kurba, ashiroh, al-usroh, ataupun arham. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi kami, yaitu hubungan keluarga adalah suatu struktur dalam masyarakat yang bersifat khusus, saling mengikat satu sama lain antara ibu dan ayah serta anak-anaknya, kerabat dan atau adanya ikatan dalam satuan kekerabatan. Dalam keluarga ini terdapat hubungan secara internal, vertikal maupun horizontal. Internal lebih mengacu kepada hubungan setiap anggota keluarga, peran setiap anggota keluarga di dalamnya, seperti yang disebutkan tadi, peran ayah, peran ibu, suami, ataupun istri. Lalu, hubungan secara vertikal merupakan bentuk hubungan di mana mengacu pada sikap seseorang terhadap orang yang berbeda kedudukannya. Misalkan adik dan kakak saling menghormati, ibu dan ayah saling mengasihi. Lalu hubungan secara horizontal berarti hubungan sederajat di dalam keluarga. Sebegitu penting keluarga dalam kehidupan ini, sehingga Al-Quran pun memberikan gambaran konsep mengenai keluarga tersebut. Islam menempatkan keluarga sebagai institusi paling penting dalam membentuk suatu masyarakat. Keluarga itu sendiri merupakan suatu persekutuan hidup bersama antara laki-laki dan perempuan yang diikat dalam suatu ikatan perkawinan dengan janji setia yang kokoh dan menggambarkan perpaduan kedua belah pihak, yakni suami dan istri, sebagai perpaduan persekongkosan satu hati, satu rasa, dan satu jiwa. Komitmen hidup bersama tersebut untuk mencari kasih sayang baik dari pasangannya maupun dari orang lain, serta untuk mencari rahmat Tuhan. Semua itu bermuara pada suatu tujuan, yaitu mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Dah. Begitulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 7, mengenai hubungan dalam keluarga, baik secara internal, vertikal, maupun horizontal. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah ini? Udah. Bentar, mana sih? Stop record.